Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanillah, kembali lagi bersama kami channel YouTube Fauzan Official, yang dimana pada sore hari ini kami akan membahas part 2 tentang sejarah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Baik sahabat Ikhwanillah, sekarang kami lagi berada di sekitaran Masjidil Haram. Sahabat Ikhwanillah bisa melihat di arah belakang saya terlihat jelas Masjidil Haram. Dan baik sahabat Ikhwanillah, sekarang kita akan melihat sejarah sedikit tentang Masjidil Haram ini. Masjidil Haram ini sahabat Ikhwanillah adalah masjid pertama yang dibangun untuk manusia di muka bumi ini. Dan bahkan di dalam Masjidil Haram ini ada rumah Allah, yaitu Baitullah. Baitullah ini sudah dibangun sejak lama sekali, jauh sebelum Nabi Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikatnya untuk membangun Baitullah ini. Dan bahkan sahabat Ikhwanillah, di surga pun ada rumah Allah, yaitu Baitul Ma'ruf atau Baitul Rahman. Akan tetapi di bumi ini Allah menurunkan Baitullah untuk apa? Supaya hamba-hambanya, umat-umatnya beribadah dan berkiblat ke arah Ka'bah atau Baitullah ini. Dan bahkan sahabat Ikhwanillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. dan ada juga hadis dari Rasulullah SAW yang dimana sahabat beliau Abu Dzar pernah bertanya kepada beliau tentang masjid pertama yang ada di muka bumi ini. Ya Rasulullah, masjid pertama yang ada di muka bumi ini, beliau menjawab Masjidil Haram. Terus setelah Masjidil Haram, beliau menjawab Masjidil Aqsa. Dan Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, jarak antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Lalu Rasulullah SAW menjawab 40 tahun. Dan itulah Rasulullah SAW sangat membanggakan, sangat luar biasa keindahan di Masjidil Haram ini. Baik sahabat Ikhwanillah, inilah keadaan suasana yang begitu indah, dan bahkan kita sangat rindukan ingin beribadah di sini. Dan bahkan sahabat Ikhwanillah, kita ingin sekali berkunjung ke tempat yang suci ini. Akan tetapi sekarang ini karena dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan bahkan sahabat Ikhwanillah, di dalam Masjidil Haram itu ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi, beberapa tempat yang luar biasa, beberapa tempat yang indah, dan beberapa tempat yang bersejarah. Baik sahabat Ikhwanillah, mungkin bagi sahabat Ikhwanillah yang sudah masuk ke Masjidil Haram pasti tahu tempat-tempat yang luar biasa itu. Baik, yang pertama, saya jelaskan yang pertama, ada 7 tempat yang luar biasa di dalam Masjidil Haram. Yang pertama itu Hajar Aswad. Yang kedua Maqam Ibrahim. Yang ketiga Hijr Ismail. Yang keempat Rukun Yamani. Yang kelima Multazam. Dan yang keenam, 7 itu adalah Safa dan Marwah. Baik, saya jelaskan kembali lagi. Yang pertama itu ada Hajar Aswad. Yang kedua Multazam. Yang ketiga Maqam Ibrahim.
dan yang keempat Hijr Ismail, yang kelima itu Rukun Yamani, yang keenam Bukit Safa, yang ketujuh Bukit Marwah. Itulah tempat yang luar biasa, yang dimana kita kalau berdoa di tempat itu, doa kita insya Allah segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tempat-tempat itulah banyak sekali sejarah-sejarahnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa di tempat itu, dari Hajar Aswad, dari Multazam, dari Maqam Ibrahim, dari Hijr Ismail, Rukun Yamani, Rukun Yamani, terus Bukit Safa dan Bukit Marwah. Mungkin para sahabat ikhwan billah sudah tahu sejarahnya, sudah tahu ini Hajar Aswad sejarahnya apa, Multazam sejarahnya apa. Akan tetapi insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Karena apa? Kita juga ingin sama-sama belajar untuk mendalami sejarah perjuangan sirah Rasulullah SAW dan semua nabi yang pernah berjuang di Masjidil Haram ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman tentang Ka'bah ini dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan serta orang-orang yang ruku dan sujud. Dan jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah ini, dulu Ka'bah pernah akan diserang oleh seorang raja yang bernama Raja Abrahah Al-Habsyi, yang dimana pada waktu itu Raja Abrahah Al-Habsyi ini membuat sebuah gereja yang sangat besar. Tujuannya apa? Supaya para jamaah haji datang berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi para jamaah haji tidak mau dan bahkan menolak. Dan karena penolakan para jamaah haji, Raja Abrahah ini bersama pasukannya berbondong-bondong datang untuk menyerang ke kota Mekah. Akan tetapi sesampainya Raja Abrahah dan para pasukan gajahnya ini sampainya di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan burung ababil untuk menyerang mereka. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan dari satu burung ababil membawa 3 batu. Satu batu ditaruh di paruknya dan 2 batu lagi di kakinya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang burung Al-Fil dan perang gajah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asbin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Baik sahabat ikhwan billah, tidak jauh dari Ka'bah
dari Masjidil Haram, di situ ada sebuah bukit yang di mana bukit ini sangat bersejarah, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah inilah perjuangan dari seorang wanita dan seorang anak, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Yang dimana pada waktu itu Nabi Ismail masih kecil. Beliau haus, ingin sekali minum. Disitulah ada perjuangan seorang ibu, yaitu Siti Hajar, untuk mencarikan anaknya air minum. Dan dia menghadap ke arah belakang. Beliau melihat ada dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Beliau berharap di atas bukit itu ada orang-orang yang bisa memberikan beliau air. Dan bahkan beliau berharap di atas bukit itu ada sumber air. Disitulah beliau berjuang naik turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa sampai 7 kali putaran. Yang dimana ketika ada jemaah haji dan jemaah umroh, pasti mereka akan merasakan bagaimana perjuangan dari Siti Hajar. Yang dimana di situ kita akan melakukan sa'i dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Baik sahabat ikhwan billah, jika ada dalam video kami ini ada kesalahan atau ada kekeliruan, mohon untuk diberi saran, untuk ditegur. Karena apa? Kesalahan, teguran dan saran yang kalian berikan pasti kami akan masukkan. Baik sahabat ikhwan billah, itulah video sekilas atau singkat tentang sejarah Masjidil Haram. Dan insya Allah jika ada lain waktu kita akan membuat video lagi tentang sejarah Masjidil Haram. Karena apa? Untuk sekarang ini kami hanya bisa membuat di luar saja, tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena apa? Sahabat ikhwan fillah tahu semua, pada saat ini wabah yang luar biasa yaitu COVID-19 sedang membuat dunia terpuruk atau dunia lockdown. Baik sahabat ikhwan fillah, jadi sekali lagi kami mohon maaf jika ada dalam video kami ini kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang baik atau kesalahan yang begitu luar biasa. Maka kami harap dan mohon untuk sahabat ikhwan fillah untuk memberikan saran, masukan dan tegur kami jika kami salah. Karena apa? Kita wadidaw.